Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sragen akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat sebagai observer, coach, dan coachee. Bersama saya Nafisa Husnul Fauzia dari SDN Donohudan Kalijambe, Eni Rahmawati dari SDN Geneng 1, dan saya Ariska Lianasari Koncerwati dari SD Negeri Sugingan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam Bu Nafisa. Apa kabar hari ini Bu Eni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Masih semangat Ibu? Harus semangat. Ya, bagus sekali. Ibu hari ini melaksanakan coaching ya? Iya, betul sekali. Hari ini saya akan melakukan coaching. Oke, nah nanti sebelum coaching nanti ada sedikit yang saya ingin tanyakan gitu, bagaimana Ibu? Iya, boleh. Ya, jadi begini ya Bu ya, proses coaching itu nanti kan antara coach dan coachee ya akan saya amati dan saya akan menilai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, terus kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot kepada coachee. Setelah itu jawaban yang akan disampaikan oleh coachee ini juga sudah sesuai apa belum, seperti itu Ibu Eni. Terus kemudian dari jawaban pertanyaan tersebut, apakah coachee nanti bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Seperti itu Ibu Eni. Iya. Ya, terus jangan lupa ya Bu ya, menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Eni. Apakah boleh Ibu? Ya, boleh, silakan. Ya, baik. Jadi yang pertama Ibu ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang nanti saya akan kembangkan, yang pertama ada kehadiran penemu atau present, terus mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi gitu ya Bu ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana Bu? Oke, kompetensi yang akan kembangkan yang secara spesifik yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan secara aktif. Oke, itu ya Bu ya, kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Jadi kemudian apa ya, kira-kira indikator pencapaian dan tujuan yang ingin dikembangkan oleh Ibu Eni? Indikator yang akan saya kembangkan, yang pertama coaching saya itu mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya. Oke, jadi indikator pencapaian coaching mampu menemukan solusinya ya, jadi dia secara mandiri gitu ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawaban dari Ibu Eni. Selanjutnya silakan nanti melakukan coaching bersama coachee. Semoga lancar ya Bu ya prosesnya. Nanti setelah coaching sudah terlaksana, nanti kita berbicara lagi Bu ya. Beberapa pertanyaan gitu lagi. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu Eni, boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Ya, boleh. Saya mau cerita sedikit tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Bu Eni. Ya, baik Bu Ariska, apa yang Ibu mau ceritakan tentang kejadian tadi? Baik Bu Eni, jadi begini Bu, saya itu baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar itu tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan alasan saya jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung Bu Eni dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Jadi saya itu sudah terbiasa Bu Eni mengajar dengan cara tersebut. Dengan materi yang saya ajarkan itu memang sudah saya kuasai Bu Eni.
Oh begitu. Kira-kira apa kelebihan yang dirasakan Bu Ariska saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa mengajar itu merasa lebih bebas sebenarnya. Kemudian materi yang saya sampaikan itu menurut saya itu sebagai salah satu bentuk ataupun wujud sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Oh, kalau boleh tahu pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa ya Bu ya? Saya menggunakan sumber belajar seperti video, internet, kemudian ya video-video pembelajaran dari YouTube begitu Bu. Tidak lupa juga saya pernah juga menggunakan sumber belajar seperti artikel gitu, dari internet. Iya, menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Gimana Ibu ini ya? Sebenarnya saya tuh merasa kalau penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran yang ada. Iya, saya setuju dengan Bu Ariska. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, itu akan semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya Bu ini yang pertama saya akan menghadap kepada kepala sekolah dulu. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa beliau. Kemudian kalau memungkinkan saya juga ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecanggungan antara saya dengan beliau. Oh begitu. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas? Menurut saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya ada buku teks, kemudian ada internet, ada video pembelajaran. Hal ini dengan supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai tanpa mengurangi inti dari materi tersebut. Selain itu juga anak-anak bisa mengeksplor lebih dalam lagi mengenai materi dalam Merdeka Belajar. Iya, bagus sekali rencana Bu Ariska. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin Bu ini. Kira-kira komitmen apa yang Ibu rencanakan terhadap ini? Saya sudah berkomitmen Bu ini untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Hal ini saya lakukan untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tentunya tanpa ada unsur paksaan ya Bu ini ya. Akan saya serahkan kepada murid mengenai pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Ariska. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Ya Bu Eni, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali Bu Eni sudah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menjadi teladan yang baik dan menjadi guru yang selalu diinginkan oleh murid-murid. Ya, sama-sama Bu Ariska. Terima kasih Bu. Iya. Kemudian Ibu Eni, bagaimana tadi Ibu proses coachingnya? Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Setelah proses coaching tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Itu terkait indikator yang ingin Bu Eni capai itu apa saja Ibu? Ya, baik Bu. Jadi yang sudah saya lakukan saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, terus selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coaching, dan menanyakan tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, bagus sekali Ibu ya, luar biasa Ibu Eni. Jadi Ibu Eni tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya Ibu ya. Ya. Tadi Ibu Eni juga saya amati sudah bagus melakukan coachingnya, di mana sudah menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, terus rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Tadi saya juga mendengar percakapan Bu Eni dengan
Koci, Bu Eni itu tadi sudah fokus ya terhadap percakapan tadi, yang artinya Ibu Eni itu ada kehadiran penuh, kehadiran secara sadar ya dalam proses coaching, dan Ibu Eni juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan yang sudah ditanyakan Ibu Eni. Sudah berbobot juga Ibu ya pertanyaannya ya, luar biasa sekali yang sudah dilakukan Ibu Eni. Jadi dalam proses coaching ini mudah-mudahan kedepannya Ibu Eni ini sukses dalam melaksanakan proses coaching dan memaksimalkan kembali coaching-coaching berikutnya seperti itu ya Ibu ya. Ya. Nah untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu ditingkatkan sama Bu Eni? Ya. Yang saya ingin tingkatkan lagi itu untuk proses coaching kedepannya, yaitu saya ingin mendalami, memahami lagi terkait alur tirta lebih baik lagi. Terus pada saat melakukan proses coaching supaya proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi begitu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Eni ya. Jadi Bu Eni itu ingin mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya. Ya. Sepertinya untuk kegiatan observasi hari ini saya cukupkan ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, bisa berdiskusi lagi. Seperti itu ya Bu Eni ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.